Kisah Orang Kudus hari ini tanggal 17 April, Hari Raya Paskah adalah Santo Stefanus Harding. Ada teman-teman nih. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa hidupi juga loncengnya ya. Dadah, silakan menonton. Stefanus Harding adalah seorang pemuda bangsawan Inggris yang hidup pada abad ke-12. Karena tertarik pada kehidupan rohani, ia kemudian bergabung dengan sebuah biara Benediktin di Sherborne. Namun setelah penaklukan Norman dari Inggris di tahun 1066, Stefanus meninggalkan kehidupan dalam biara lalu pindah ke Skotlandia. Kemudian ia pergi ke Paris, Prancis untuk belajar. Suatu ketika Stefanus dan temannya berjalan kaki untuk berziarah ke Roma. Di sana Stefanus bertemu dengan sekelompok biarawan yang hidup amat miskin dan kudus. Para biarawan ini berdoa, berpuasa dan bekerja keras. Demikianlah cara mereka mengungkapkan kasih kepada Tuhan. Stefanus memperhatikan bagaimana bahagianya mereka. Hatinya bergejolak. Kerinduannya akan kehidupan rohani muncul kembali. Stefanus menyesal pernah meninggalkan kehidupan monastik dalam biara dan memutuskan untuk bergabung dengan kelompok biarawan ini. Abbas mereka adalah seorang yang sangat kudus. Kelak, Abbas ini juga menjadi seorang santo, yakni Santo Robertus dari Molesme. Ia menerima Stefanus dengan tangan terbuka. Beberapa tahun lamanya, Stefanus melayani Tuhan dengan penuh sukacita bersama mereka. Namun, sedikit demi sedikit para biarawan tak lagi hendak hidup bermati raga dengan keras seperti semula. Jadi, Santo Robertus dan Santo Stefanus bersama 20 biarawan lainnya mendirikan sebuah biara baru. Mereka membangun sendiri biara itu di padang liar Prancis yang disebut Citeaux. Mereka mengabalkan hidup dalam karya dan kemiskinan. Mereka rindu meneladani kemiskinan Yesus. Mereka juga memelihara keheningan dan kontemplatif yang sangat ketat. Pada tahun 1099, Santo Robertus mendapat perintah dari Paus Urbanus II untuk kembali ke biara Molesme. Patuh pada keputusan Bapa Suci, Santo Robertus menabiskan Santo Albericus sebagai abbas biara Citeaux, lalu kembali ke biara Molesme. Santo Albericus menjadi pemimpin biara Citeaux sampai tutup usia pada tahun 1109. Stefanus segera ditunjuk sebagai pemimpin Ordo Cistercian yang ketiga. Pada kepemimpinan Santo Stefanus, ada banyak masalah pelik yang harus ia hadapi. Para biarawan hanya makan sedikit saja. Kemudian, lebih dari separuh biarawan jatuh sakit dan meninggal dunia. Tampak seolah komunitas akan segera berakhir. Mereka membutuhkan anggota-anggota baru yang muda untuk meneruskan semangat mereka. Stefanus berdoa penuh iman, dan doanya didengarkan. Tuhan mengirimkan kepada biarawan yang kini disebut biarawan Cistercian ini 30 pemuda yang ingin menggabungkan diri dengan mereka. Mereka tiba di gerbang biara bersama-sama. Pemimpin generasi kedua Cistercian ini kelak menjadi seorang santo yang hebat pula. Namanya adalah Santo Bernardus dari Clairvaux. Hari itu merupakan hari yang sungguh menakjubkan bagi Santo Stefanus dan para biarawan. Stefanus melewatkan beberapa tahun terakhir hidupnya dengan menulis sebuah buku peraturan bagi para biarawan. Ia juga mendidik Santo Bernardus dari Clairvaux untuk menggantikan posisinya. Sementara terbaring di ambang ajal, Stefanus mendengar para biarawan di sekeliling berbisik. Mereka mengatakan bahwa Stefanus tidak perlu takut mati. Ia telah bekerja begitu giat dan mengasihi Tuhan begitu rupa. Mendengar itu, Stefanus kemudian berkata bahwa ia takut ia tidak cukup baik bagi Tuhan. Dan ia bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Hal itu menunjukkan sebuah kerendahan hati yang luar biasa dari santo besar ini. Ia wafat pada tahun 1134.